Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Tiara Pratama, NPM G1D 016013 dengan judul penelitian klasifikasi level retinopati diabetes berbasis Kamin clustering dengan metode ensemble convolutional neural network. Retinopati diabetes adalah komplikasi pada mata yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Retinopati diabetes ini memiliki 3 level keparahan, yaitu mild, moderate, dan severe. Perkembangan ilmu bidang artificial intelligence memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan model yang dapat membantu tenaga medis dalam mengklasifikasi level retinopati diabetes ini melalui citra fundus. Salah satu metode klasifikasi gambar yang populer saat ini adalah Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah algoritma yang dapat melakukan klasifikasi gambar dengan cara menghitung probabilitas data terhadap kelas klasifikasinya. Penelitian terkait pengembangan model komputasi untuk klasifikasi level retinopati diabetes ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun sampai saat ini model ini belum sampai ke tahap implementasi untuk dijadikan sebagai standar klasifikasi di sarana kesehatan di dunia. Salah satu kendala dasar yang dihadapi peneliti adalah pengembangan model klasifikasi retinopati diabetes ini terkendala terkait jumlah dataset yang tersedia saat ini untuk mentraining model neural network. Ini adalah salah satu diagram distribusi data yang juga digunakan pada penelitian ini. Dapat dilihat bahwa distribusi antar level atau antar kelas data itu sangat tidak seimbang. Ini akan menyebabkan proses training akan sulit pada jaringan neural network, bahkan akan membuat model tersebut overfit pada beberapa level. Graham Kendall dan Mauro Castelli menerbitkan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Transfer Learning with Convolutional Neural Network for Diabetic Retinopathy Image Classification. Artikel ini merupakan review pada 18 jurnal penelitian terkait dengan pengembangan model klasifikasi level retinopati diabetes dengan jaringan convolutional neural network. Berdasarkan artikel ini, saya menyimpulkan bahwa perkembangan penelitian saat ini, yang pertama, peneliti saat ini masih berfokus pada peningkatan akurasi dengan cara menemukan teknik pro-processing yang tepat untuk model yang mereka kembangkan. Kemudian mereka membandingkan jenis arsitektur jaringan konvolusi yang sesuai untuk mengekstraksi fitur pada gambar kamera fundus. Kemudian juga mereka beberapa penelitian juga membandingkan apakah pendekatan transfer learning fitur extractor atau fine tuning yang paling efektif untuk meningkatkan akurasi model. Pada penelitian ini saya menggunakan metode ensemble classifier. Apa sebenarnya metode ensemble classifier ini? Metode ensemble classifier itu intuisinya begini. Misal ada seorang pasien yang datang ke dokter A, pasien retinopati diabetes, kemudian dokter A mendiagnosisnya dengan level moderate. Nah, kemudian pasien ini juga meminta pendapat dokter B. Namun dokter B berpendapat bahwa pasien ini level retinopati diabetesnya ada di level severe atau berat. Nah, karena belum puas, si pasien kemudian datang ke dokter C. Dokter C juga mendiagnosisnya dengan level severe. Nah, pasien tersebut kemudian menarik kesimpulan dari 3 diagnosis ini. Nah, konsep sederhana inilah yang kemudian diambil untuk menggabungkan 3 buah jaringan konvolusi yang bertujuan untuk mengambil probabilitas rata-rata pada neuron terakhir jaringan neural network. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini dapat dilihat di slide. Begitupun dengan batasan masalahnya. Bahan yang saya gunakan pada penelitian ini berupa 1500 citra fundus berukuran 224 x 224 pixel dari Aptos Dataset. Seluruh data ini sudah berlabel atau sudah didiagnosis oleh dokter. Kemudian alatnya yang pertama yaitu Python Idle. Python Idle ini berupa framework bahasa pemrograman Python. Selanjutnya OpenCV merupakan library image processing. TensorFlow saya gunakan dalam membangun jaringan convolutional neural network. Matplotlib saya gunakan untuk memplotting gambar, grafik dan kurva nantinya. Kemudian Kitty Designer
ini saya gunakan untuk mendesain dan membuat tampilan graphical user interface. Selanjutnya adalah Google Colab. Google Colab ini pada dasarnya merupakan layanan komputasi berupa notebook bahasa pemrograman Python yang disediakan oleh Google. Ini adalah kerangka kerja sistem yang akan saya bangun. Pada dasarnya sistem ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu preprocessing stage. Preprocessing stage ini merupakan tahap persiapan data sebelum masuk ke proses training dan testing. Kemudian pada proses training itu merupakan proses training 3 model arsitektur CNN yang akan menghasilkan bobot atau weight. Selanjutnya, weight atau bobot tersebut akan digunakan untuk mendiagnosis atau mendeteksi level keparahan retinopati diabetes pada data testing. Ini adalah detail dari preprocessing dan augmentasi data. Pada tahap preprocessing itu terbagi menjadi normalisasi ukuran yang bertujuan untuk menyamakan rasio ukuran dari gambar fundus tersebut. Kemudian normalisasi kontras untuk memperbaiki kontras dari gambar, dan Gaussian blur berfungsi untuk mereduce noise dari gambar fundus. Pada tahap augmentasi terbagi menjadi 2, tahap cropping dan sharing. Augmentasi ini pada dasarnya merupakan teknik manipulasi data yang bertujuan untuk memperbanyak data tanpa menghilangkan data aslinya. Sehingga setelah diaugmentasi, gambar fundus yang tadinya 1500 itu menjadi 8000 setelah dipotong dan digeser geometrinya. Ini adalah metode pengolahan data yang saya gunakan. Setelah tahap augmentasi itu saya ambil sebagai dataset 1. Selanjutnya data dari dataset 1 itu saya segmentasi menggunakan Kamin clustering dengan 4 variasi jumlah cluster. Ini adalah metode training yang saya gunakan. Metode training ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu training sebagai dengan pendekatan feature extraction, dan yang kedua dengan pendekatan fine tuning. Pada tahap feature extraction yang di training hanya merupakan jaringan neural network. Seperti yang kita ketahui, CNN itu terdiri dari 2 jaringan konvolusi dan jaringan neural network. Nah, pada tahap feature extraction ini yang dilatih hanya menggunakan pada jaringan neural networknya. Sementara bobot pada jaringan konvolusinya itu menggunakan retrain dari ImageNet. Kemudian bobot dari feature extraction itu akan digunakan sebagai bobot awal pada pelatihan pendekatan fine tuning. Selanjutnya setelah ditemukan parameter yang sesuai, dilakukan optimasi model dengan cara menemukan learning rate yang tepat dengan akurasi tertinggi nantinya. Jika sudah menemukan model optimal dan learning rate yang sesuai, maka weight-nya itu dianggap sebagai weight optimal yang akan di-ensemble pada model ensemble classifier. Ini adalah arsitektur model ensemble yang saya rancang. Model ensemble ini pada dasarnya merupakan gabungan dari 3 jaringan convolutional neural network. Yang pertama itu adalah jaringan dengan arsitektur DenseNet. Arsitektur DenseNet ini merupakan serangkaian layer konvolusi yang terhubung secara seri. Setiap layer di belakang itu selalu terhubung dengan layer di depannya. Sementara Inception itu merupakan jaringan konvolusi yang tersusun secara paralel. Sementara MobileNet ini merupakan jaringan konvolusi yang tersusun secara seri, hanya saja setiap layar di belakang itu tidak terhubung dengan layar di depannya. Pemilihan MobileNet ini lebih mempertimbangkan pada kecepatan komputasinya. Kemudian keluaran dari masing-masing jaringan konvolusi ini akan masuk ke layer vektorisasi. Layer vektorisasi ini berfungsi untuk mengubah data matriks tersebut ke data vektor. Nah, selanjutnya data vektor itu akan masuk ke hidden layer. Selanjutnya softmax classifier itu akan menghitung probabilitas masing-masing kelas atau level keparahan R. Output dari jaringan konvolusi itu berupa serangkaian matriks berukuran kecil. Nah, ini juga biasa dikenal dengan feature map. Feature map ini sebelum masuk ke jaringan hidden layer itu perlu diubah ke bentuk vektor. Nah, ada 2 jenis layer pengubah matriks ke vektor yang saya uji pada penelitian ini, yaitu global average polling dan flatten layer. Pada global average polling sebelum divektorisasi, matriks tersebut akan dilakukan operasi polling layer. Sementara flatten itu semua data matrix itu akan divektorisasi tanpa ada proses pooling. Hasilnya masing-masing model
masing-masing model menghasilkan akurasi yang lebih baik dengan menggunakan layar global average volume. Selanjutnya itu pengujian training dengan pendekatan fine tuning. Bobot awal dari proses fine tuning ini merupakan bobot dari pelatihan fitur ekstraktor tadi. Tujuan dari pelatihan fine tuning ini adalah menemukan jumlah neuron dan rasio dropout yang sesuai pada masing-masing model. Berdasarkan hasil pengujian, pada jaringan dengan model DenseNet itu bekerja optimal atau mendapat akurasi terbaik saat hidden layernya, neuron pada hidden layernya itu berjumlah 512 dengan akurasi 80%. Sementara pada jaringan dengan Inception itu mendapat akurasi 81% saat jumlah neuron pada hidden layernya itu 1024 dengan rasio dropout 0,25. Sementara pada sektor MobileNet itu mendapat akurasi 74% saat jumlah neuronnya 512 dengan rasio dropout 0,5. Tadi pada proses pelatihan fine tuning itu akurasinya masih rendah, tertinggi di 81%. Nah, hal ini perlu dilakukan optimasi model. Pada optimasi model ini, saya mencari learning rate dan optimizer yang sesuai pada masing-masing model. Berdasarkan hasil pengujian, saya mendapatkan bahwa model dengan arsitektur DenseNet itu mendapat akurasi terbaik sebesar 94% dengan learning rate 1,25 kali 10 pangkat min 5 dengan jenis optimizer Adam. Sementara pada model dengan arsitektur Inception itu learning rate terbaiknya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 dengan optimizer Adam. Dan Inception V3 itu juga learning rate terbaiknya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5 dengan optimizer Adam dan akurasinya 93%. Ini merupakan model optimal yang akan saya gunakan sebagai base weight dalam model ensemble nantinya. Ini adalah hasil optimasi model berdasarkan grafik pada layar. Itu memang terbukti optimasi jenis Adam itu lebih baik daripada SGD, karena pada SGD itu hanya menghitung gradien atau kemiringan pada fungsi loss, sementara Adam itu menghitung gradien awal dan gradien rata-ratanya. Ini adalah model optimal yang selanjutnya akan digunakan pada proses testing. Ini adalah kurva konvergensi masing-masing model. Bisa dilihat bahwa DenseNet, Inception, dan MobileNet itu kurva akurasinya itu telah stabil dan kurva lossnya juga itu sudah konvergen menuju titik terendahnya yaitu 0. Salah satu parameter yang sangat penting yang sangat dipertimbangkan dalam proses pembangunan jaringan convolutional neural network adalah waktu komputasi atau biasa dikenal dengan biaya komputasi. Pada penelitian ini saya menguji biaya komputasi terhadap 5 variasi data. Data pertama yaitu data yang setelah tahap preprocessing dan augmentasi tidak tersegmentasi. Sementara data kedua itu saya segmentasi dengan Cummings clustering dengan jumlah cluster 20. Sementara pada data ketiga itu disegmentasi dengan cluster 10, data keempat dengan cluster 5, dan data kelima itu dengan cluster 3. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat di slide, algoritma unsupervised Cummings clustering ini tidak mampu untuk menurunkan biaya komputasi secara signifikan. Berdasarkan grafik tersebut bisa dilihat bahwa tidak ada korelasi linear antara jumlah cluster dengan penurunan waktu komputasi. Hal ini dikarenakan sifat dari Cummings clustering ini hanya mengelompokkan pixel-pixel berdasarkan jarak terdekat. Artinya tidak ada pengurangan jumlah pixel di sana. Sementara di jaringan convolutional neural network, satu pixel itu artinya satu parameter. Jika di vektorisasi
Jika tidak ada pengurangan jumlah pixel, artinya semakin banyak parameter yang masuk ke hidden layer, sehingga itu akan komputer tetap akan membutuhkan waktu training yang lama. Setelah didapat model optimal, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 5 variasi data. Berdasarkan hasil pengujian bahwa menurunkan jumlah cluster itu dapat mengurangi akurasi sistem. Hal ini diakibatkan karena saat disegmentasi dengan cluster yang kecil, itu fitur yang berukuran mikro seperti mikroanonis itu hilang. Namun hasil pengujian juga menunjukkan bahwa model ensemble itu mampu meningkatkan akurasi 1% dari akurasi tertinggi. Ini adalah hasil plotting conversion metric dari pengujian yang saya lakukan. Hasil pengujian ensemble model pada 5 variasi data. Conversion metric ini pada dasarnya merupakan tabel yang dapat menggambarkan seberapa banyak data yang terprediksi dengan benar dan data yang terprediksi dengan salah. Itu adalah perbandingan pada sumbu Y, itu adalah label aktual atau label sebenarnya, sementara di sumbu X itu adalah label hasil prediksi model. Nah, pada data original itu jumlah data pada kelas 0 atau normal itu dapat diprediksi dengan benar oleh ensemble model ini sebanyak 124 dari 125 data. Sementara pada kelas mile itu sebanyak 123 data dari 125 berhasil diprediksi dengan benar. Dan pada level 2 atau moderate itu sebanyak 115 data yang berhasil diprediksi dengan benar. Begitupun dengan pada level 3 atau CPR, 115 data berhasil diprediksi dengan benar.
Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil pada penelitian ini adalah metode pelatihan transfer learning fine tuning dengan struktur DenseNet Inception V3 dan MobileNet V2 dapat mengklasifikasi level retinopati diabetes dengan akurasi pada data uji masing-masing 93%, 94% dan 89%. Metode ensemble dapat meningkatkan akurasi menjadi 95% dengan loss 0,15. Kemudian yang ketiga adalah dari segi biaya komputasi, segmentasi dengan Cummings clustering tidak dapat menurunkan biaya komputasi secara signifikan dan linear terhadap jumlah cluster. Dari segi akurasi, memperkecil nilai cluster dapat mengurangi akurasi model. Saran yang dapat saya sampaikan pada penelitian dengan topik ini adalah model yang dikembangkan pada penelitian ini masih lemah dalam memprediksi gambar dengan level moderate. Untuk memperbaiki presisi pada kelas tersebut dapat dilakukan teknik pembagian data boosting dan bugging. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya, Pak Indra Agustian sebagai dosen pembimbing utama dan Bapak Alex Surapati sebagai dosen pembimbing pendamping. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu selama proses penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada tim penguji yang nantinya akan mengkritisi penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.